Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang di sekolah minggu online GKI Wonosobo pada hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Tentu kalian sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku, hari Minggu adalah hari yang mulia dan suci. Ayo anak-anak, kita menyanyi bersama lagu hari Minggu, hari yang mulia. Sambil bertepuk tangan, ayo berdiri sambil menari untuk Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ayo, tetap bangkit berdiri seperti Raja Daud yang menyanyi dan menari untuk Tuhan kita. Yuk, tangannya di atas boleh. Wajahnya yang ceria ya. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Sehingga pagi ini Engkau telah membangunkan kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk orang tua kami yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami, agar kami selalu mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu pada waktu di rumah, di sekolah, maupun pada saat bermain bersama teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa mau mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Yuk, nyanyi bersama-sama ya. Kita ungkapkan hati kita dan perasaan kita kepada Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu.
Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, jadi anak Tuhan yang manis ya. Sip. Jangan lupa selalu ramah terhadap teman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Jangan lupa anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Ayo anak-anak, siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan atau cerita yang akan disampaikan oleh Bapak atau Ibu atau Kakak sekolah minggu. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, shalom. Gimana kabarnya hari ini, hari Minggu? Tentunya adik-adik semua yang ada di rumah aja tetap semangat. Jadi walaupun kita sekolah minggunya masih online, tapi tetap harus semangat. Nah, sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, Kak Arum mau ajak adik-adik semuanya untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Oke? Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari-hari kami yang sangat indah. Tuhan, hari ini kami akan melaksanakan sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya kami dapat mendengarkan dan melakukan seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semuanya, Kak Arum di sini mau kasih tahu sesuatu. Jadi Kak Arum itu bisa main sulap. Tapi sebelum Kak Arum main sulap, Kak Arum harus ganti kostum dulu supaya bisa sulap. Nah, di sini ada kain hitam. Jadi Kak Arum mau mulai main sulapnya. Oke? Adik-adik perhatiin ya. Kurang ketutupan. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Ternyata belum ganti ya. Aduh, ternyata gagal ya main sulapnya ya. Adik-adik sih. Tuh kan, Kak Arum jadi gagal main sulapnya. Bentar. Tadi baru percobaan, jadi sekarang sekali lagi. Oke, yuk. Itu tadi kesalahan teknis. Ini kalau ini serius bisa. Oke. Yuk.
hitung sama-sama ya, 1, 2, 3. Oke? 1, 2, 3. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Misteri Lee. Jadi di sini saya tentunya mau bermain sulap. Cuma untuk saya bisa memulai sulap saya membutuhkan tongkat ajaib saya. Sebentar adik-adik, lepas. Nah, oke. Saya membutuhkan tongkat ajaib saya untuk bisa memulai sulap hari ini. Oke? Tongkat ajaib. Nah, ini adalah tongkat ajaibnya dan ini adalah topi ajaib Misteri Lee. Oke, kita taruh di sini. Yang pertama, Misteri Lee mau coba. Oke. Yuk adik-adik yang di rumah sebutin ya. Misteri Lee. Cek. Nah, ini Misteri Lee punya apa coba ini? Bantal, betul sekali. Jadi bantal ini biasanya adik-adik biasa digunakan di mana? Di kamar waktu mau tidur, betul banget. Jadi kalau misalnya adik-adik tidur di kamar pasti pakai bantal. Nah, Misteri Lee punya pertanyaan buat adik-adik. Biasanya adik-adik kalau misalnya bangun tidur itu hal pertama yang adik-adik lakuin adalah apa? Coba diingat-ingat. Oke, pilih jawabannya ya. A, berdoa. Yang B, bermain handphone. Kira-kira adik-adik sekolah minggu kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, hal yang dilakuin pertama kali apa ya? Betul banget, jawabannya yang A, yaitu berdoa. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan saat kita bangun tidur, memulai aktivitas kita adalah dengan berdoa supaya kita bisa meminta hikmat dan pertolongan Tuhan supaya hari-hari kita bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, pintar banget adik-adik yang udah jawab berdoa. Betul banget tuh. Adik-adik, Misteri Lee di sini mau buat sulap apa lagi ya kira-kira ya? Pakai topinya dulu biar cantik. Oke. Jadi walaupun selama kita di rumah saja, tetapi biasanya Misteri Lee itu tetap sering membantu orang tua. Terus Misteri Lee juga suka bersih-bersih rumah gitu ya selama PPKM. Tapi adik-adik kayaknya Misteri Lee butuh makan deh. Lapar. Adik-adik ada yang lapar tuh. Oke. Karena Misteri Lee masih punya topi ajaib dan tongkat ajaib, jadi kita mari main sulap lagi. Yuk. Oke. Passwordnya Misteri Lee. Tuh, udah banyak makanan. Ada 1, 2, 3. Jadi Misteri Lee punya 3 makanan. 1, 2, 3. Tapi Misteri Lee bingung karena Misteri Lee belum izin sama orang tua Misteri Lee kalau mau makan. Misteri Lee punya ide. Bagaimana? Ini 3 makanan. Jadi Misteri Lee makan 1 diam-diam, terus bilang sama mama papa Misteri Lee kalau makanannya
Cuma 2. Gimana menurut adik-adik? Tapi kan nggak boleh, itu namanya berbohong, tidak jujur. Jadi kalau misalnya punya 3 makanan, terus hanya bilang punya 2 makanan, berarti adik-adik sudah berbohong. Itu tidak termasuk tindakan yang takut akan Tuhan karena adik-adik sudah berbohong. Jadi Mr. Lily memutuskan untuk makan nanti saja. Nanti Mr. Lily kasih tahu orang tua Mr. Lily dulu kalau Mr. Lily itu ada punya 3 makanan. Tuh, punya 3. Nah, jadi adik-adik semua, salah satu tindakan takut akan Tuhan adalah tidak berbohong. Itu ya. Nah, karena Mr. Lily nggak jadi makan, enaknya kita ngapain ya? Oh ya, gimana kalau misalnya kita baca Alkitab aja? Ide bagus. Oke, Mr. Lily ambil Alkitabnya dulu. Oke adik-adik, Mr. Lily sudah kembali lagi. Nah, sekarang yuk kita sama-sama buat baca Alkitab. Adik-adik yang di rumah bisa buka Alkitabnya ya. Yuk, kita sama-sama buka dari Keluaran pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Oke, yuk kita buka Keluaran pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Yuk kita mulai. Udah ketemu semuanya ya? Oke. Keluaran 1 ayat yang ke-6. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Nah, jadi di ayat ini dijelaskan bahwa di sini Yusuf itu telah meninggal. Oke, lanjut ayat yang ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah adik-adik, kita akan loncat ke ayat 15 sampai yang ke-22. Yuk kita baca lagi ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Oke, yuk. Ayat yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ayat yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Lanjutnya. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup.
Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Ayat yang ke-19, jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat sebelum bidan datang. Mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Oke adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita. Nah, kira-kira dari pembacaan Alkitab yang tadi kita sudah baca, menurut adik gimana nih? Jadi di sini ada tokoh yaitu Shifra dan Puah. Nah, dari pembacaan tadi kira-kira apa yang dilakukan Shifra dan Puah waktu di zaman tersebut? Oke, adik-adik bisa bantu jawab lagi. Untuk yang A adalah membunuh bayi-bayi yang baru dilahirkan, yang B menyelamatkan bayi-bayi tersebut. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, betul banget. Jadi jawabannya yang B. Jadi Shifra dan Puah itu adalah bidan-bidan yang takut akan Tuhan. Jadi mereka tidak membunuh bayi-bayi, baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun mungkin dia tahu bahwa Tuhan tidak ada di situ. Yang ada di depan mereka adalah raja, seorang raja. Tetapi mereka itu memilih untuk takut akan Tuhan. Nah, itu baik banget ya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak ya dari bidan Shifra dan Puah. Nah, adik-adik semua, yuk kita sama-sama berdoa lagi untuk meminta hikmat dari Tuhan. Yuk, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu supaya kami bisa melakukan dan seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Kalian tentu sudah siap ya dengan persembahannya. Tapi ingat, masukkan persembahan dalam amplop dan beri tulisan untuk sekolah minggu. Titipkan pada orang tua kalian agar dapat dimasukkan pada kotak persembahan di gereja pada hari Minggu. Dapat juga dititipkan melalui Ibu Dewi Sri Handayani atau Pak Ori ya pada hari dan jam kerja. Yuk kita memberikan persembahan dengan diiringi lagu atau nyanyian Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Ya, sambil joget ya. Juga berkas-berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja.
menantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari anak-anak kita bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terimalah ungkapan syukur kami, ajarilah kami agar selalu taat dan setia pada perintah-Mu. Berkati kedua orang tua kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku, diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Yakin ya anak-anak, kalau Tuhan tuh mengatur setiap langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Anak-anak, sekolah minggu online kita sudah selesai dan kita akan menutup dalam doa. Ayo, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami sangat senang dapat mendengarkan cerita sekolah minggu pada hari ini, yang mengajarkan untuk kami selalu taat
dan menuruti perintah Tuhan. Seperti Shifra dan Pua, dua bidan yang takut akan Engkau, yang mau mendengarkan perintah-Mu saja. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, berkati teman-teman semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, sekolah minggu online kita sudah selesai. Jika ada tugas, selalu dikerjakan ya. Dan ingat, jaga kesehatan kalian dengan menerapkan 3M. Rajin mencuci tangan, rajin memakai masker, dan tetap menjaga jarak. Dan sampai bertemu pada sekolah minggu online yang akan datang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye.